warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezaki. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran dan komponen dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik. Kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar dan bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Pada intinya, kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada guru dan siswa. Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mengajar, membimbing, dan membina peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran ini juga dilihat dari aspek siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sikap dan penampilan siswa di dalam kelas juga merupakan aspek lain yang mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh sebab itu, peran siswa juga sangat mempengaruhi guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran lainnya seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber, dan alat evaluasi. Komponen yang ketiga ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Materi pelajaran ini merupakan satu sumber belajar bagi siswa yang tanpanya proses belajar mengajar ini tidak akan berjalan. Dengan demikian, materi pembelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembelajaran, sebab materi adalah inti dari proses belajar mengajar yang disampaikan kepada siswa. Kemudian, komponen selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi belajar mengajar. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas guru dan siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam menggunakan metode pembelajaran, dibutuhkan kompetensi guru untuk memilih metode yang tepat. Penggunaan metode dalam proses mengajar ini dapat dikombinasikan secara bervariasi yang tujuannya memberikan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik. Selanjutnya ada alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setiap alat pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Maka dari itu, perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk memilih alat pembelajaran. Dengan adanya media atau alat pembelajaran ini, sudah seharusnya guru itu lebih mudah untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan dari materi yang disampaikan ini dapat dicapai oleh siswa. Komponen pembelajaran yang terakhir ini ada evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Dengan evaluasi, guru akan mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, evaluasi itu sangatlah penting dalam proses belajar mengajar. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Katrunada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran.
yaitu ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu teacher center dan student center. Teacher center yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Sedangkan student center yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktek dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya, tapi tetap dipantau oleh guru. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural yang berisi tahap-tahapan tertentu. Ada berbagai macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode konvensional atau ceramah. Metode ini merupakan suatu metode yang penyampaian informasi di mana guru berbicara memberi materi ajar secara aktif dan peserta didik mendengarkan atau menerimanya. Metode ini disajikan guru secara monolog dan bersifat satu arah. Ada langkah-langkah dalam metode konvensional ini, ceramah, yaitu yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi dengan cara berceramah, dan ketiga itu penutup dengan meringkas pokok-pokok materi. Kelebihannya yaitu penggunaan waktu yang efisien, pengorganisasian kelas yang lebih sederhana, dan dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap siswa dalam belajar. Untuk kekurangannya yaitu guru seringkali mengalami kesulitan dalam mengukur pemahaman siswa. Siswa juga cenderung bersifat pasif dan sering keliru dalam menyimpulkan penjelasan guru, dan juga metode ini cenderung membosankan dan perhatian siswa itu bisa berkurang. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode ini yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, ataupun urutan melakukan suatu kegiatan. Ada langkah-langkah dalam metode demonstrasi. Yang pertama, metode ini dengan merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman. Yakinkan semua siswa mengikuti jalan demonstrasi. Terus berikan kesempatan pada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut dari proses demonstrasi. Dan yang terakhir itu mengakhiri demonstrasi dengan memberikan tugas-tugas tertentu. Kelebihan dari metode demonstrasi ini yaitu yang pertama, bantu peserta didik memahami dengan jelas jalan suatu proses atau kerja suatu benda, memudahkan berbagai jenis penjelasan, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil metode ceramah sebelumnya dapat diperbaiki melalui pengamatan objek sebenarnya. Kekurangannya itu anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang ditunjukkan, dan juga tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang selanjutnya ada metode peer teaching atau tutor sebaya, di mana merupakan aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh seorang siswa kepada siswa lainnya, dan salah satu siswa itu lebih memahami materi pembelajaran. Jadi siswa tersebut berperan sebagai guru yang mengajar teman sebayanya. Ada langkah-langkah dalam metode peer teaching ini. Yang pertama, guru menyusun kelompok belajar beranggotakan 3-5 peserta didik yang mempunyai variasi dalam hal kecakapan. Terus pendidik secara ringkas memaparkan bahan ajar kepada siswa dan membuka sesi pertanyaan brainstorming sekitar 5-10 menit. Terus guru memberikan latihan soal yang wajib diselesaikan. Terus tutor sebaya menolong rekannya untuk menyelesaikan soal latihan tersebut. Pendidik tetap memonitoring proses pembelajaran, dan terakhir membagikan penilaian pembelajaran untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Kelebihan dari metode peer teaching atau tutor sebaya ini yaitu yang pertama, siswa dapat belajar dengan kondusif karena berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang sesuai. Siswa mempunyai antusias yang tinggi dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan menghasilkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik bagi siswa. Kekurangannya itu metode ini tidak bisa diterapkan dalam setiap kelas karena adanya perbedaan kecerdasan dan kemampuan dalam materi pelajaran di setiap peserta didik, menghabiskan waktu yang cukup lama, dan guru mengalami kesulitan dalam memilih kelompok tutor yang tepat dan sesuai. Selanjutnya ada metode inquiry,
Di sini pembelajaran di mana siswa mengambil peran sebagai ilmuwan. Siswa berinisiatif untuk mengamati gejala alam, mengajukan penjelasan yang mereka lihat, merancang dan melakukan pengujian teori, analisis data, dan menarik kesimpulan dari kegiatan tersebut. Terdapat langkah-langkah dalam metode inquiry ini. Yang pertama, membentuk kelompok-kelompok, memperkenalkan topik-topik, membentuk posisi tentang kebijakan yang bertalian dengan topik, merumuskan semua istilah yang terkandung, menyelidiki validitas logis dan konsisten internal pada unsur-unsur penunjangnya, mengumpulkan bukti-bukti, menganalisis solusi yang diusulkan, dan terakhir menilai proses kelompok. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam metode ini. Yang pertama, kelebihan yaitu metode ini menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, pembelajaran ini lebih bermakna, dapat memberikan ruang siswa sesuai dengan gaya belajar mereka, strategi yang sesuai dengan perkembangan psikologi modern, dan juga dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata agar tidak terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kekurangannya itu, yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, sulit dalam merencanakan karena terbentur dalam kebiasaan siswa dalam belajar, memerlukan waktu yang panjang, dan selama ketentuan keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, pembelajaran ini tidak akan bisa terlaksana. Yang kelima yaitu ada metode jigsaw. Ini pembelajaran kooperatif di mana terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain dari kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Ada langkah-langkah dalam menerapkan metode jigsaw ini. Yang pertama itu awal kegiatan pembelajaran, melakukan pendahuluan topik dan motivasi, membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli, dan ketiga menentukan skor awal. Kegiatannya itu setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung. Anggota ahli ini berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan. Siswa ahli kembali ke kelompok masing-masing, kelompok asal, untuk menjelaskan topik yang didiskusikan. Siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Dan terakhir, pemberian penghargaan kelompok berupa skor individu dan skor kelompok atau menghargai prestasi kelompok. Ada kelebihan dan kekurangan dalam metode jigsaw ini. Kelebihannya itu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Pemerataan penguasaan materi yang dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat, dan metode ini juga dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Kekurangannya itu, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi. Siswa yang tidak memiliki pemahaman dengan baik akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi dan mencerna materi. Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Dan siswa yang tidak terbiasa berkompetensi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran yang efektif. Pembelajaran dapat efektif apabila mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan indikator pencapaian. Untuk mengetahui bagaimana memperoleh hasil yang efektif dalam proses pembelajaran, maka sangat penting untuk mengetahui ciri-cirinya. Berikut adalah ciri-ciri dari pembelajaran yang efektif. Yang pertama, yaitu belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikir kritis. Dan secara fisik, misalnya menyusun intisari pelajaran, membuat peta, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu metode yang bervariasi. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa agar kelas menjadi hidup. Lalu yang ketiga yaitu motivasi guru. Semakin tinggi motivasi seorang guru, maka akan mendorong siswa untuk giat dalam belajar. Yang keempat yaitu suasana demokratis di sekolah, yakni dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati, dapat mengerti kebutuhan siswa, tenggang rasa,
memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, yaitu pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang keenam, interaksi belajar yang kondusif. Dengan memberikan kebebasan untuk mencari sendiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada pekerjaannya dan lebih percaya diri sehingga anak tidak menggantungkan pada diri orang lain. Yang ketujuh yaitu pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul. Mencari faktor penyebab, dan memberikan pengajaran remedial sebagai perbaikan. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang efektif sesuai dengan teori psikologi pendidikan. Yang pertama, menurut teori kognitivistik. Teori belajar kognitif merupakan teori yang mengharuskan siswa menjadi pusat dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator dalam memberikan sumber belajar dan bimbingan. Evaluasi bukan dilihat dari apa yang telah ada, tetapi lebih berfokus pada aktivitas yang dijalankan pada kesuksesan siswa dalam mengintegrasikan pengetahuan sebagai misi. Lebih lanjut, evaluasi juga berperan sebagai penilaian untuk bisa menjangkau secara radikal dan komprehensif dalam kerunutan proses berpikir, sehingga siswa mampu mengutarakan setiap ide dalam bentuk tulisan maupun lisan. Berikut merupakan rincian umum penerapan teori belajar kognitif. Yang pertama, belajar yang fleksibel, yakni bisa berpusat pada guru, bisa juga pada siswa. Tapi satu hal yang pasti, siswa dituntut untuk lebih proaktif. Salah satu cara agar siswa bisa proaktif adalah dengan membimbing mereka untuk menemukan manfaat dari apa yang dipelajari. Jadi, pelajaran yang akan diberikan siswa harus menarik. Yang kedua, materi dan mode pembelajaran menjadi hal yang paling esensial. Dalam memilih materi dan mode pembelajaran, haruslah disesuaikan dengan jenjang siswa. Kuncinya adalah mencari referensi sebanyak mungkin dan membuat penelitian tentang siswa agar guru bisa memahami siswa dengan baik. Yang ketiga, pada saat pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk selalu mencermati progres kognitif siswa. Karena dalam teori belajar kognitif, guru harus memberi stimulus kepada siswa untuk berpikir. Yang terakhir, ada waktunya proses belajar berpusat pada siswa agar mereka bisa mengenal apa yang diinginkan dalam pembelajaran, sehingga mereka bisa menilai secara kritis mana yang baik dan buruk ketika memutuskan sebuah tujuan, khususnya tujuan belajar. Teori psikologi pendidikan yang kedua yaitu teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan adanya komunikasi dari pengalaman. Teori behavioristik merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dalam hal kebiasaan dan pola pikir baru sebagai akibat dari adanya respon dan rangsangan. Implementasi dari teori belajar behavioristik diantaranya, yang pertama, memutuskan visi, misi, dan parameter pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan awal siswa dalam lingkungan belajar akan diidentifikasi dan dianalisis. Kemudian yang ketiga, memutuskan jenis materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin, bahasan, dan subpoin. Yang kelima, presentasi atau penjelasan pembelajaran. Yang keenam, melepaskan rangsangan atau stimulus ke siswa. Kemudian, memperhatikan dan mendalami siswa dalam bereaksi terhadap stimulus yang dilepaskan. Yang kedelapan, menyampaikan penjelasan positif dan negatif yang baik kepada siswa. Lalu melepaskan kembali stimulus. Yang ke-10, memperhatikan dan mendalami siswa dalam merespon stimulus. Yang ke-11, menyampaikan penjelasan lagi baik negatif dan positif. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan evaluasi hasil belajar. Yang ketiga ada teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Bidang yang diperhatikan dalam teori belajar ini adalah progres karakter pada manusia, berpusat pada pengembangan potensi manusia untuk bisa menemukan kapasitas yang mereka miliki semaksimal mungkin. Setelah implementasi dari teori humanistik, siswa dicita-citakan akan mampu menjadi seorang individu yang proaktif, berani, percaya diri, bebas, dan memiliki keterampilan self-control yang baik tanpa harus melanggar aturan, etika, moral, norma yang berlaku pada lingkungan. Pada penerapannya, guru di sini akan menjadi fasilitator, yang mana dalam teori humanistik memiliki fungsi sebagai berikut.
Yang pertama, peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar sehingga guru akan memberikan motivasi. Yang kedua, menolong siswa untuk bisa mendapatkan kejelasan dalam tugas individu dan juga tugas grup dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Yang keempat, guru harus menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Yang keempat atau yang terakhir ada teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Pembelajaran konstruktivistik membantu siswa menginternalisasi dan mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi dengan menghasilkan pengetahuan baru yang selanjutnya akan membentuk struktur kognitif baru. Pandangan ini tidak melihat pada apa yang dapat diungkapkan kembali atau apa yang dapat diulang oleh siswa terhadap pelajaran yang telah diajarkan dengan cara menjawab soal-soal tes atau sebagai perilaku imitasi, melainkan pada apa yang dapat dihasilkan siswa, didemonstrasikan, dan ditunjukkannya. Karakteristik pembelajaran yang sesuai dengan teori ini ialah yang pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih luas. Yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest, untuk membuat hubungan di antara ide-ide atau gagasannya, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terdapat bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Yang keempat, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola.